Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyidik 7 perkara korupsi pada semester 1 tahun 2023. Terdiri dari 4 perkara pokok, 2 diantaranya terkait dengan kredit macet perbankan. Jumlah kerugian negara dari seluruh perkara korupsi tersebut ditaksir mencapai 143 miliar rupiah. Bakti Adiaksa. Menjelang peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim memaparkan capaian kerja selama semester 1 tahun 2023 pada Jumat 21 Juli. Di bidang pidana khusus, Kejati Jatim sedang menangani penyidikan 7 perkara tindak pidana korupsi dengan dugaan kerugian negara senilai total 143 miliar rupiah. Dipaparkan bahwa 7 perkara tersebut terdiri dari 4 perkara pokok, di mana 2 diantaranya terkait kredit macet di Bank Negara Indonesia atau BNI. Salah satu perkara terjadi di BNI Cabang Gresik yang sementara telah menetapkan 3 orang tersangka. Masing-masing satu perkara lainnya terkait pengadaan barang di PT Industri Kereta Api Multisolusi IMS, serta dugaan penyimpangan di Waduk Wiyung yang merupakan aset pemerintah Kota Surabaya. Perkara ini diharapkan dalam waktu dekat menetapkan tersangka sehingga segera dilakukan penuntutan. Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Ardi Tomuwardi mengatakan, tindak pidana korupsi dari kredit macet perbankan mendapatkan perhatian karena hampir selalu terjadi perkara baru setiap tahun di Kejati Jatim, khususnya dari bank plat merah. Ya, butuh satu kerjasama dan ada suatu pemahaman dari pihak perbankan juga untuk lebih berhati-hati dalam menentukan dan memutuskan bagaimana kredit itu. Saya rasa itu perlu adalah satu sosialisasi yang sedemikian rupa sehingga ada pemahaman yang bulat lah terkait dengan bagaimana supaya analisa suatu kredit tersebut sehingga kasus kredit macet ini bisa berkurang atau bahkan mungkin hilang. Pada tahun lalu, kasus tindak pidana korupsi terkait kredit macet yang ditangani Kejati Jatim paling banyak berasal dari Bank Jatim, yaitu sebanyak 11 perkara yang seluruhnya telah dilakukan penuntutan. Sementara pada semester pertama tahun 2023 ini, sedang disidik 2 perkara kredit macet di Bank Negara Indonesia BNI. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Utara menandatangani kerjasama dengan PT Global Eco Rescue Lestari dalam usaha perdagangan emisi karbon. Melalui kerjasama ini, kelestarian alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, serta merupakan langkah untuk mengatasi masalah pemanasan global. Kekayaan alam berupa hutan lindung seluas lebih dari 260.000 hektar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara, dilirik oleh banyak investor, baik swasta maupun asing, untuk terlibat dalam perdagangan emisi karbon guna menangani masalah pemanasan global. Salah satunya adalah PT Global Eco Rescue Lestari yang melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU dengan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang pada Jumat 21 Juli di Tanjung Selor. Kerjasama ini nantinya akan membawa dampak positif pada perekonomian masyarakat Kaltara karena akan mengupayakan pengadaan bibit mangrove melalui kelompok tani milenial yang berada di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Tidung, Malinau, dan Nunukan. Gubernur Zainal Arifin Paliwang mengatakan potensi besar hutan mangrove dan lahan gambut di Kaltara sangat layak dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah mulai bergerak Agustus nanti dan anggaran yang akan disiapkan sebanyak 180 juta US. Nah, itu kalau di kamar itu nggak muat tuh kalau di kamar itu. Ya, 180 juta US dan ini kita berdayakan seluruh potensi
masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Dan kegiatan ini juga nanti hilirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Direktur Global Eco Rescue Lestari John Emberikos mengatakan potensi besar Kaltara sudah ia lirik sejak tahun 2005. Potensi tersebut masih bertahan hingga kini, beriringan dengan regulasi di Indonesia yang ia nilai semakin membaik dan terbuka. Kerjasama perdagangan emisi karbon dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini, ia yakini akan berpengaruh pada upaya menjaga kelestarian alam, mengurangi dampak perubahan iklim dunia, dan mencegah pemanasan global akibat efek rumah kaca. Di samping itu, akan membawa peluang penambahan pendapatan asli daerah atau PAD, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara mengajak pelaku UMKM dan komunitas pasar tradisional agar mengoptimalkan penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran. Mengingat dari target BI Sultra sebesar 90.000 pengguna QRIS di 2023, hingga kini baru mencapai 33%. Hingga semester pertama tahun 2023, jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Sulawesi Tenggara baru mencapai sekitar 30.000 pengguna atau 33% dari target Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra. Padahal target standarisasi pembayaran menggunakan dengan metode QR Code dari BI di tahun ini sebanyak 90.000 pengguna. Untuk mengejar hal tersebut, BI Sultra mengajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta komunitas pasar tradisional untuk mengoptimalkan penggunaan transaksi non-tunai dalam kegiatan jual-beli. Di mana seperti dikatakan Deputi Kepala Perwakilan BI Sultra Aryo Wibowo T. Prasetyo di Kendari pada 21 Juli, diperlukan peran dan sinergi pemerintah daerah bersama komunitas UMKM untuk meningkatkan penggunaan QRIS di tengah masyarakat. Termasuk juga mendukung pemda digital karena targetnya ke depan makin berat. Sedangkan penduduknya 2,6 juta, usia produktifnya 66% itu ada usia produktif. Artinya masih banyak peluang menuju ke sana. Selain itu, lanjut Aryo, pihaknya juga mengajak para aparatur sipil negara memaksimalkan penggunaan QRIS di lingkungan pemerintahan secara optimal karena untuk mendukung ekosistem digital. Dengan menekankan bahwa melalui QRIS, proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, meta perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno.
Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Sebanyak 80% dari 150 kasus kebakaran rumah di Palembang pada Januari hingga Juli 2023 disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting. Oleh karenanya PLN menghimbau kepada warga agar melakukan pemeliharaan dan pembaruan instalasi listrik secara teratur untuk meminimalkan terjadinya korsleting listrik. Musibah kebakaran rumah sedang marak terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Terhitung sejak Januari hingga Juli 2023, ada sebanyak 150 kasus kebakaran rumah dan hampir 80% disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting. Kasus kebakaran rumah yang terbaru terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sidoing Lautan, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus pada Rabu 19 Juli. Walau tidak menimbulkan korban jiwa, sebanyak 28 rumah habis dilahap si jago merah. Untuk mencegah korsleting, Manajer Komunikasi PT PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Sendi Rudianto, di Palembang Kamis 20 Juli, mengimbau masyarakat agar rutin melakukan pemeliharaan dan pembaruan instalasi listrik, terutama ketika beban pemakaian tak sesuai dengan daya listrik yang digunakan. Kawasan hutan lindung dan kawasan hutan diikuti dengan pembaruan instalasi. Kenapa demikian? Karena setiap kabel itu memiliki daya kuat antar arus yang berbeda-beda. Contoh, untuk daya 900 VA mungkin maksimalnya yang bisa dialiri itu sebesar 900 VA. Begitu nambah 1300, apalagi sampai 3500, itu sebaiknya diiringi dengan pertama pemeliharaan, yang kedua pembaruan terhadap instalasi mereka. Sendi juga menambahkan, untuk meminimalkan terjadinya korsleting, sebelum meninggalkan rumah dalam waktu lama, masyarakat harus memastikan semua aliran listrik sudah dicabut. Pemirsa, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan data bahwa batubara menguasai 80% dari nilai ekspor Kalimantan Selatan sejak Desember lalu hingga ke bulan-bulan yang akan datang. Realisasi ekspor Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi atau turun naik sepanjang Desember 2022 hingga Mei 2023. Tren positif atau naik terjadi pada bulan Mei yang naik tipis sebesar 0,3 sampai 6% dibanding April, yaitu dari 1.118.000 menjadi 1.122.000 dolar Amerika Serikat. Sedangkan tren negatif atau penurunan dialami oleh komoditi ekspor hasil tambang dan perkebunan.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bir Hasani, yang ditemui di Banjarmasin pada Kamis 20 Juli mengatakan, ia optimistis nilai ekspor kembali meningkat pada bulan-bulan mendatang karena para pelaku usaha eksportir terus mencari solusi untuk mendapatkan mitra baru tujuan ekspor. Bir Hasani menambahkan 80% nilai ekspor Kalimantan Selatan dikuasai oleh produk pertambangan, yaitu batu bara. Bisa dikatakan yang paling tinggi ekspornya tetap saja dipegang oleh pertambangan, ya. Sekitar 80% itu adalah hasil tambang. Kemudian, ya, dari total 7 komoditas tadi, ya. Kemudian di bawahnya tentunya adalah hasil perkebunan, dalam hal ini kelapa sawit dan turunannya. Bir Hasani menambahkan setelah kelapa sawit, komoditas ekspor lainnya adalah produk kayu, setelah itu karet, perikanan, rotan, dan produk-produk UMKM. Untuk lebih mendongkrak nilai ekspor Kalimantan Selatan, Bir Hasani menyampaikan akan duduk bersama dengan para pelaku usaha untuk merealisasikan program hilirisasi produk komoditi ekspor seperti yang telah digaungkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut pengelolaan desa atau perangkat desa yang masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI harus memenuhi standar desa wisata yang sesuai dengan konsep 3A. Seperti apa konsep 3A tersebut? Berikut penjelasannya untuk Anda. Kecamatan Harian. Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menekankan pengelola desa atau perangkat desa yang masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI harus memenuhi standar desa wisata yang sesuai dengan konsep 3A. Hal itu disampaikan Menparekraf saat berkunjung ke Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada Kamis 20 Juli. Setiap desa wisata harus berupaya memenuhi kebutuhan terkait atraksi, amenitas, dan aksesibilitas sehingga bisa menarik minat wisatawan. Seperti di desa ini yang telah masuk dalam 75 besar ADWI tahun 2023 dari total desa peserta sebanyak 4.573 dan mulai berbenah dengan menyiapkan sarana amenitas seperti toilet atau tempat sanitasi dan atraksi. Untuk membantu terwujudnya konsep 3A, pihaknya juga berkoordinasi dengan kementerian terkait guna berkolaborasi membangun desa wisata sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dari desa. Sandi menambahkan, dengan adanya pemerataan sarana tersebut, maka akan membantu memenuhi target 8,5 juta wisatawan mancanegara pada tahun depan. Mungkin bisa juga untuk menjadi festival film bulanan yang kita gagas, bisa kita pusatkan di Hariara Pohan. Yang kedua adalah berkaitan dengan kelengkapan infrastruktur. Tadi tempat parkir, jalan, maupun beberapa kelengkapan yang perlu dipersiapkan. Dan yang ketiga adalah amenities, restoran, kafe, pusat UMKM, dan juga homestay. Sebagai salah satu kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, Kabupaten Samosir memiliki potensi wisata yang lengkap, seperti Desa Hariara Pohan, untuk menikmati keindahan danau supervulkanik tersebut. Desa yang memiliki perbukitan dengan hamparan rumput hijau berlatar belakang Danau Toba ini juga sempat dijadikan tempat syuting film Ngeri-Ngeri Sedap pada tahun lalu. Pemirsa, seorang pria warga di kota Ternate, Maluku Utara menukarkan sekarung uang pecahan Rp500 dan Rp1.000 yang ia kumpulkan selama 19 bulan ke Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara. Setelah dihitung, jumlah uang yang terkumpul adalah sebanyak Rp9.400.000. Fadlan Kausaha membawa sebuah karung berisi uang logam pecahan Rp500 dan Rp1.000 untuk ditukarkan dengan uang pecahan besar ke Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara pada Kamis 20 Juli. Uang logam tersebut ia kumpulkan selama 19 bulan berasal dari pemberian teman atau tetangga serta uang kembalian saat berbelanja ke pasar. Setelah dihitung, uang yang dibawa Fadlan berjumlah Rp9.400.000 yang akan ia gunakan sebagai modal untuk berdagang sembako. 9.300.400. Berapa lama yang dikumpul, Pak? 1 tahun 7 bulan. Nanti rencananya uang itu nanti digunakan untuk apa, Pak? Untuk usaha. Tetap belanja juga buat sembako. Siang ini, mungkin dari pagi tadi, kami Bank Indonesia menerima penukaran uang logam dari masyarakat yang jumlahnya sekitar 9 juta lebih, yang uang koin di Maluku Utara, khususnya di Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, ya memang ini adalah yang terbesar ya. Dalam kesempatan tersebut, Indra Gunawan berpesan agar masyarakat tetap menghargai uang koin. Jika ditolak untuk dipakai berbelanja di warung atau pasar, silakan simpan dan tukarkan ke Bank Indonesia seperti yang dilakukan oleh Fadlan Kausaha.
Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.